Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Milin Estika Putri Kayori dengan akhiran NIM 061. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran filsafat menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berpusat pada upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Baik, inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada murid, di mana pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, bukan mengubah dasarnya. Selanjutnya itu ada pokok-pokok pemikiran filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ditopang oleh beberapa konsep utama. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntut anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik harus menghargai keberagaman dan keunikan setiap anak dan menyesuaikan diri dengan konteks zaman. Yang kedua itu ada trilogi pendidikan atau 3 semboyan. Ini adalah prinsip kepemimpinan dan peran guru dalam proses pendidikan. Semboyan yang pertama itu ada ing ngarasa sung tuludah. Di depan memberikan teladan, pendidik harus menjadi contoh perilaku dan moral yang baik bagi peserta didik. Yang kedua itu ada ing madya mangung karsa, di tengah membangun kemauan atau semangat. Pendidik harus mampu membangkitkan semangat, perkasa, dan ide pada siswa. Yang ketiga itu ada tutuwuri handayani, dari belakang memberikan dorongan atau dukungan. Pendidik harus memberikan kebebasan dan kesempatan kepada siswa untuk membangkitkan diri sesuai bakat dan minat mereka tanpa paksaan. Baik, yang ketiga itu ada sistem Among. Sistem pengajaran yang berlandaskan pada kasih sayang, membimbing dengan penuh kecintaan, dan mendahulukan kepentingan anak. Konsep ini menjauhkan diri dari metode perintah atau hukuman dan mengedepankan suasana yang tertib dan damai. Baik, yang keempat itu ada tripusat pendidikan. Proses pendidikan berlangsung di 3 lingkungan utama secara harmonis dan seimbang. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yaitu sebagai wadah pendidikan pertama dan utama. Yang kedua itu ada sekolah atau perguruan, yaitu alam perguruan. Yang terakhir itu ada masyarakat, yaitu alam pemuda. Pikiran Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan dan menjadi landasan filosofis dalam menjawab beberapa isu pendidikan kontemporer di Indonesia, yaitu seperti kesenjangan kualitas pendidikan. Filosofis menuntun kodrat anak dan berpusat pada siswa, mendorong pendidik untuk melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan unik setiap siswa, sehingga dapat memberikan tuntunan yang tepat untuk mengejar ketertinggalan belajar. Selanjutnya itu ada pentingnya pendidikan karakter. Penekanan pada budi pekerti yang seimbang dengan kecerdasan intelektual sejalan dengan tuntunan pembentukan profil pelajar Pancasila. Konsep ing ngarasa sung tuladah menekankan bahwa karakter harus dibentuk melalui keteladanan guru. Selanjutnya itu ada tuntutan keterampilan abad ke-21 atau kreativitas dan mandiri. Prinsip tutuwuri handayani dan ingamadya mangungkarsa relevan untuk menciptakan pelajar yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Ini memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai kodrat zaman. Baik, selanjutnya itu ada contoh nyata penerapan filsafat pendidikan
pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan landasan utama bagi kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Contoh nyatanya itu seperti kebijakan kurikulum pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memiliki landasan filosofis Merdeka Belajar yang merupakan reinkarnasi dari konsep pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik Ki Hajar Dewantara. Penerapannya itu seperti penekanan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah perwujudan nyata dari pendidikan yang holistik dan pengembangan budi pekerti yang melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, itu dia akhir dari pemikiran filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah bertahan menonton sampai detik ini ya. Sampai jumpa di episode drama akademik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.